Tom, tolong aku. Aku kedinginan, Tom. Tolong lepaskan aku. Kasihan ibuku di rumah sendirian. Ucap sosok itu memelas belas kasihan. Gimana caranya aku bisa menolongmu, Hendra? Pinta pada bapakmu. Halo YouTube, dan selamat datang kembali di Saksi Misteri. Di video kali ini kembali gua mau berbagi kisah mistis pesugihan. Dan seperti biasa, nama tokoh dalam cerita maupun lokasi kejadian telah kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan cerita misteri pun dimulai. Perkenalkan, namaku Tommy. Menjadi saksi mata dari sebuah kematian tidaklah menyenangkan. Terlebih yang mati itu adalah teman dekatmu sendiri. Drah, kok diam saja? Ayo ke rumah. Kebetulan ibuku masak opor. Sekalian kita ajak Yono. Iya Tom, kamu duluan saja ya. Nanti aku nyusul kalian. Lah kenapa? Apa ada masalah, Drah? Enggak kok, aku cuma lagi gak nafsu makan, Tom. Ibuku sakit keras, jadi aku bingung. Kenapa gak dibawa ke rumah sakit, Ndra? Aku belum pegang uang, Tom. Ya sudah, kamu pulang ke rumah biar aku jemput Yono. Terus langsung ke rumah sakit. Selang 30 menit, kami pun beranjak ke rumah sakit. Setelah bertemu dengan dokter, aku meminta Hendra membawa ibunya ke ruang tunggu. Nampak Yono sedang mengantri obat bersama Hendra yang menunggunya di kursi. Dra, ini obat untuk ibumu. Dan dokter pun menjelaskan bahwa jantung ibumu lemah. Jaga pola makannya dan jangan sampai telat meminum obatnya. Tapi Tom, biayanya gimana? Tanya Hendra yang kebingungan melihat kwitansi rumah sakit yang cukup mahal. Sudah, kamu jangan pikirkan hal itu. Aku dan Yono sepakat membantumu. Matur suhun ya Tom, aku berutang budi padamu. Kelak aku akan menggantinya, meski harus mengorbankan nyawa sebagai gantinya. Hus, kamu jangan ngomong sembarangan. Kita ini teman sejak kecil. Jadi jangan terlalu berlebihan, Dra. Hendra dan Yono memang sahabatku sejak kecil. Hanya ikatan darah yang memisahkan persaudaraan kami bertiga. Mereka kerap makan dan tidur di rumahku. Ayahku merupakan juragan tambak udang di desa. Jadi bisa dibilang hidup keluargaku cukup berlebih untuk ukuran orang di desa. Sampai suatu hari, kejadian naas itu terjadi. Tepat hari Minggu sore, aku bersama Yono dan Hendra diminta ayahku untuk mengecek tambak udang di dekat muara Kalimait. Ya, Kalimait, sebuah nama yang mengerikan untuk sebuah sungai kecil. Ada sejarah kelam di balik penamaan kali ini. Sebenarnya kali ini tidaklah besar, mungkin hanya selebar 2 atau 3 meter. Arusnya juga tenang, bahkan kami bisa melihat dasarnya karena memiliki kedalaman yang cukup dangkal. Namun aku sendiri tidak begitu paham mengapa warga menamai sungai ini sebagai Kalimait. Karena selain jernih, kali ini cukup indah di sore hari dengan pemandangan sunset di ujung samudra. Nah, rencananya setelah melihat tambak udang, kami bertiga ingin berenang di sana. Ya, hitung-hitung menunggu jam sore. Tom, kita naik apa ke tambak? Kita bawa mobil aja yuk, toh bapakku yang nyuruh. Sip lah, aku juga bawa pisang goreng nih. Nanti sekalian kita bikin kopi di dekat muara. Ucap Hendra yang sudah kuanggap sebagai kakak sendiri. Setibanya di tambak, seperti biasa kami hanya bermain di sana. Tak jelas apa yang kami lakukan sambil menunggu dokumen yang bapakku pinta. Mbak Ratna selaku bagian keuangan akhirnya memberikan laporan mingguan. Dan itu tandanya kami sekarang bebas melakukan apapun. Yon, Dra, ayo kita ke muara, ajakku pada mereka. Kala itu jam menunjukkan pukul 3 sore, cuaca juga cukup cerah.
Dengan sedikit berlari, kami mulai ke belakang tambak. Jadi di belakang tambak ayahku ada sebuah kolam alami mirip seperti kolam renang. Terus ada banyak pohon yang bikin suasana makin adem. Wah, cocok ini. Ayo kita gelar sekarang. Yono dengan sigap menggelar tikar. Aku dan Hendra mencari ranting kering untuk memasak kopi. 20 menit berlalu. Kami bertiga duduk menikmati kopi pahit bersama pisang goreng sambil melihat ke arah Kalimait. Habis ngopi berenang, kayaknya enak nih, sautku mengajak kedua temanku untuk turun ke air. Wah, apa nggak kesorean Tom? Tanya Hendra. Ya sebentar saja Hendra. Gimana Yon, mau ndak? Yuk, gerah dari tadi diem aja di tambak. Dengan cepat aku membuka baju dan langsung menceburkan diri ke dalam air. Wah seger ya, enak kalau tiap hari begini, ngopi, ngudut, main. Sempurna betul hidup kita ya. Tom, jangan terlalu tengah, teriak Hendra mengingatkanku untuk selalu waspada. Sampai akhirnya sebatang kayu terlihat mendekat ke arah kami bertiga. Awalnya aku melihat itu hanyalah potongan kayu seukuran 1 meter. Namun tanpa kami sadari ada sesuatu di bawahnya. Ketika batang kayu itu melintas memisahkan aku dengan kedua temanku yang lain, tiba-tiba kakiku terasa kram. Aneh memang, mengapa bisa kram? Aku coba tenang dan mulai mendekati Yono, tapi aku bergerak sangat lambat hingga mulai terbawa arus. Tom, kamu kenapa? Tanya Hendra. Dra, kakiku kram. Sebentar, ucap Hendra yang mulai mendekat. Tapi ketika ku kayu kaki ini, ada beban yang begitu berat sampai tiba-tiba aku tertarik ke dalam air. Kejadiannya begitu cepat, bahkan aku tersempat mengambil napas. Aku coba melihat ke bawah, takut ada hewan atau batang kayu lain yang tersangkut. Tapi tak tampak apapun di bawah kakiku. Aku coba menggapai permukaan air, tapi tubuh ini terus tertarik ke bawah dan mulai terasa dingin di antara pergelangan kaki. Ya Allah, apa ini? Di sini aku mulai takut dan coba menggapai apapun yang bisa aku pegang. Terlihat bayangan hitam mendekat, diikuti pandanganku yang mulai buram dan menghitam. Hingga 30 menit lamanya aku berjuang untuk hidup. Ya, aku mulai tersadar dengan kondisi lemah dan tenggorokanku terasa panas, diikuti rasa kembung di perut. Nampak semua karyawan bapakku kini sudah mengerumuni kami. Aden gak apa-apa? Tanya Pak Ratno kepadaku. Aku hanya terdiam melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ada banyak orang? Kemana Hendra dan Yono? Setelah aku coba duduk dan bicara, aku hanya melihat Yono yang masih melihat ke sana kemari, seperti mencari sesuatu. Yon, Hendra mana? Hendra kemana? Teriakku memanggil Yono. Dia mulai mendekat dengan langkah yang gontai. Yono pun tertunduk lemah, mulutnya membiru dan mulai menangis. Yono tidak mengatakan apapun, dia hanya duduk dengan tubuh gemetar di sampingku. Yon, tolong jawab, Hendra kemana? Hendra tenggelam, Den, jawab Pak Ratno. Lebih baik kita kembali ke rumah, biar anak-anak tambak dan nelayan yang melanjutkan pencarian. Aden harus kami rawat lebih lanjut, ucap Pak Ratno kepadaku dan Yono. Di sini aku tak berdaya menolak ajakan Pak Ratno. Beliau adalah kepala keamanan di tambak milik bapakku. Awalnya aku ingin membantu mencari Hendra, tapi sekedar untuk berdiri saja aku tak sanggup. Setelah kami dibawa ke klinik, bapakku tiba bersama ibu. Tom, kamu gak apa-apa? Kenapa kalian main ke sana? Bapak meminta kalian untuk mengambil dokumen. Kenapa tidak langsung pulang? Bapakku nampak kesal dan juga takut melihat aku nyaris mati tenggelam. Sudah Pak, jangan marah. Yang penting anak kita selamat, ucap ibuku coba menenangkan bapakku. Pak Ratno, apa Hendra sudah ditemukan? Belum Pak, tapi beberapa warga bersama polisi sudah datang membawa lampu dan perahu. Mereka akan coba menyisir muara hingga ke laut. Takut Hendra terbawa ke tengah. Ya sudah, kamu kabarkan saya jika ada informasi. Saya mau bertemu Pak RT dan Kepala Desa. Mungkin malam ini kami akan coba menjelaskan hilangnya Hendra kepada ibunya. Selepas kepergian bapakku, aku hanya bisa diam memandangi Yono yang kondisinya tak jauh berbeda. Yon, maafin aku ya. Seharusnya aku gak ajak kalian berenang.
Gak apa-apa Tom, ini musibah yang kita sendiri juga gak mau. Gimana kita ngomong kepada Bude ya? Gak sanggup aku kalau Hendra sampai hilang. Sabar Tom, sekarang polisi dan warga masih mencari Hendra. Jadi kita lebih baik berdoa, ucap Yono coba membuatku tenang. Di keesokan harinya, setelah dokter mengatakan kami baik-baik saja, aku dan Yono coba kembali ke lokasi kejadian. Nampak ada begitu banyak orang yang turun ke dalam air. Tim SAR dan polisi tak henti-hentinya mengkayuh perahu karet sambil menatap kali mayat yang kini nampak keruh. Aneh ya Yon, baru kali ini aku melihat kali mayat keruh. Selama aku tinggal di sini, tak pernah aku lihat kali mayat menjadi keruh. Yono hanya diam seakan menahan tangis. Sabar Yon, Hendra pasti ketemu. Sejak kejadian, Yono tidak banyak bicara seperti biasa. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, tapi dia enggan mengatakannya. Kamu kenapa diam Yon? Ada apa sebenarnya? Aku bingung Tom. Pas kamu tenggelam, aku coba menyusul Hendra mendekatimu. Tapi tubuhku malah hanyut ke pinggir kali. Aku sudah coba sekuat tenaga berenang, tapi aku tak sanggup mendekat. Hendra yang melihat tanganmu akhirnya menyelam. Aku takut Tom. Aku hanya bisa teriak setanan, meminta bantuan sambil memanggil nama kalian berdua. Sampai akhirnya aku melihat kamu muncul dengan tubuh lemas. Awalnya aku berpikir tubuhmu ditopang Hendra dari bawah, tapi kamu malah hanyut ke laut. Aku coba mengambil kayu dan sambil mengikuti arus air. Beruntungnya kamu tersangkut di akar pohon. Dan dari situ, aku sudah tidak bisa melihat Hendra lagi. Dia menolongmu dengan mengangkatmu ke atas air. Maafkan aku Tom, aku gak bisa nolong Hendra. Tangis kami berdua pecah seketika itu juga, meninggalkan penyesalan di antara kami. Hingga 3 hari pencarian, Hendra tetap tidak ditemukan. Bahkan tidak ada tanda apapun dari dirinya. Tim SAR dan warga nampak bingung. Kenapa kali dengan aliran yang tidak terlalu deras ini bisa cepat menenggelamkan seseorang? Bahkan semenjak kejadian, kali mayat menjadi sangat keruh. Padahal di hilir tidak turun hujan. Hingga di hari keempat, bapakku bersama dengan ketua RT akhirnya sepakat untuk mengurangi jumlah relawan. Mereka memutuskan untuk membentuk tim kecil yang fokus di titik perkiraan Hendra berada. Di sini, atas perintah bapakku, Pak Ratno selalu menemani aku dan Yono. Takut kami membuat hal gila karena merasa bersalah. Pak Ratno, apa kali mayat selalu begini? Tanyaku sekenanya. Tidak selalu Den, selain ada yang memintanya. Maksudnya Pak? Aden lebih baik pulang karena hari sudah mulai sore. Tapi maksud Bapak tadi apa? Aku curiga dengan kata-kata Pak Ratno itu. Jika Aden mau, malam ini menginaplah di tambak, biar nanti malam saya temani. Di sini aku makin bingung dengan pernyataan Pak Ratno. Ada apa sebenarnya ini? Yon gimana? Kamu bisa ikut aku nggak menginap di tambak? Aku mau, tapi aku takut Tom. Ya ini demi teman kita Hendra. Dengan sedikit memaksa, aku minta ditemani Yono. Baiklah, tapi kamu kabarkan orang rumah kalau aku nginep di rumahmu ya. Oke, gampang itu mah. Di sini aku berpamitan dengan bapakku untuk pulang, agar beliau tidak melarang kami menginap di tambak. Setelah azan Isya, aku dan Yono kembali menuju tambak, yang sekarang suasananya jauh berbeda. Jujur aku tak pernah datang ke tambak ketika malam. Suasana hiruk pikuk dengan karyawan kini berubah menjadi mencekam. Hanya ada sedikit lampu remang-remang dan beberapa penjaga. Pak Ratno, saya sudah di sini, sapaku kepadanya. Pak Ratno ini sudah menjaga tambak sejak bapakku merintis usahanya. Jadi beliau sudah paham betul dengan kondisi tambak. Den, saya harap Aden kuat ya, karena kini kita sudah tidak lagi bertiga. Di sini aku saling tatap dengan Yono, yang kami tahu hanya ada aku, Yono dan Pak Ratno. Sebelumnya saya minta maaf jika lancang Den, tapi semenjak kejadian kemarin, penjaga malam di tambak sering dihantui suara tangis seseorang.
di sudut ruang kantor. Suaranya seperti orang yang menggigil ketakutan. Saya paham, mungkin itu jin yang menyerupai Hendra. Makanya ketika Aden bertanya tadi sore, saya mengajak Aden untuk menginap. Suara itu akan muncul sebelum tengah malam. Sekarang, Aden di sini sama saya ya. Kami bertiga hanya menunggu, sampai akhirnya suara yang dikatakan Pak Ratno mulai terdengar. Suara itu muncul dari arah kali Mait, seperti ada riak di tengah kali. "Suara apa itu, Pak?" tanyaku. Aden tenang, itu sudah biasa. Tak lama mulai terdengar suara tangis dan tetesan air dari dalam kantor. Di sini tanpa aba-aba, Pak Ratno menarik aku dan Yono untuk melihatnya. "Aden dengar kan?" "Iya, Pak, saya dengar." "Suaranya seperti menjauh, Pak." Kami bertiga mulai berjalan masuk, namun hanya ada genangan air di dalam kantor. "Pak, itu siapa?" teriak Yono menunjuk ke salah satu sudut kantor. "Itu Hendra," teriakku. "Tom, tolong aku. Aku kedinginan, Tom. Tolong lepaskan aku. Kasihan ibuku di rumah sendirian," ucap sosok itu memelas belas kasihan. "Gimana caranya aku bisa menolongmu, Hendra?" "Pinta pada bapakmu." Suara tangis itu berubah menjadi bentakan kasar dari sosok Hendra yang tiba-tiba ikut menghilang. Di sini aku bertambah bingung, apa maksud dari kata-kata Hendra tadi? "Gimana ini Pak Ratno?" tanyaku. "Besok kita ke Simbah Narmi, Den. Beliau adalah orang lama yang sudah puluhan tahun menjaga hilir Kali Mait." Di keesokan harinya, kami bertiga datang mengunjungi rumah Mbak Ratmi. "Assalamualaikum, Mbah. Nyuwun sewu," kata Pak Ratno di depan rumah Mbak Ratmi. "Melebu no," jawab Mbak Ratmi dari dalam rumah. Meski sudah lama menjadi pegawai tambak, Pak Ratno memang jarang bersinggungan dengan Mbah Ratmi. Pak Ratno terkejut karena Mbah Ratmi dapat mengenalinya hanya dengan suaranya. Di dalam, Pak Ratno menjelaskan kejadian hilangnya Hendra. Namun Mbah Ratmi hanya menatapku dingin. "Kamu putra Karto kan?" "Betul, Mbah. Saya Tommy, anak dari Pak Karto." "No, anakmu Hendra sudah mati. Saat ini mayatnya ditahan penghuni Kali Mait. Mereka itu siluman buaya. Bapakmu Karto pasti tahu siapa mereka, Tom." "Maksud si Mbah?" tanyaku kebingungan. "Dulu waktu Mbah masih muda, para pejuang dan warga sini banyak mati berperang. Dan banyak korban. Pihak Belanda membuang jasad mereka ke dalam Kali Mait. Dan mait-mait itu membuat siluman buaya senang. Namun setelah kemerdekaan, tidak ada lagi orang mati di kali ini. Hingga akhirnya para siluman itu menjadi haus akan darah. Mereka dengan cara apapun meminta ritual tumbal ini tetap berlanjut, termasuk menjanjikan kekayaan. No, jika kamu ingin melihat mayat anak itu, Mbah bisa membantu." "Oke, Mbah. Lebih baik jika almarhum segera dikebumikan, Mbah." Mbah Ratmi akhirnya membawa kami bertiga ke belakang rumahnya. Beliau membawa nampan berisi bantal guling dan lauk pauk. Dan perlahan bibirnya menyanyikan sebuah kidung berisi rayuan untuk penghuni Kali Mait. Sampai akhirnya 10 menit berlalu dan suara tangis malam kembali terdengar. Suara yang sama ketika kami melihat Hendra. Di sini nampan yang dibawa Simbah mulai dihanyutkan dan terlihat mulai berputar-putar. Lalu muncul gelembung kecil yang membalik nampan ke dalam kali. Anehnya, nampan itu kembali seperti semula, namun semua isinya menghilang. "Ya sudah, besok Hendra akan pulang," kata Mbak Ratmi kepada kami. "No, jaga anak ini dan jangan biarkan dia pulang. Karena yang seharusnya mati adalah dia, bukan Hendra. Dan atas perjanjian yang tidak terpenuhi, maka malam ini mereka akan mengambil apa yang sudah dijanjikan." "Oke, Mbah, biar aku menjaga anak ini di sini," ucap Pak Ratno. Aku yang kurang paham dengan maksud Simbah hanya coba menuruti beliau. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Setelah kami pamit pulang, nampak perahu dari laut berjalan sangat kasar di atas air. Mereka nampak terburu-buru. "Ono opo to, Pak?" tanya Pak Ratno. "Iki, Pak, Hendra. Saya temukan mengambang di dekat muara." "Alhamdulillah," ucap kami bersamaan.
Karena tahu teman kami ditemukan, tidak butuh lama, polisi dan warga datang membantu. Mereka bergotong royong membawa jasad Hendra yang mulai membiru. Di tempat lain, tersiar kabar buruk. Tom, tadi orang tambak meminta kamu untuk pulang. Bapakmu meninggal dunia, Tom. Di sini aku terdiam. Aku mencerna setiap kejadian yang terjadi. Berarti benar, semua kejadian ini adalah ulah bapakku yang ingin menumbalkanku. Pak Ratno, saya mau urus jenazah bapak dulu. Bapak tolong bantu mengurusi jenazah Hendra. Selang beberapa hari, aku menceritakan semuanya kepada ibu, bahwa ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan bapak. Ibu hanya menangis karena memang banyak kerabat bapakmu mati dengan rentang waktu yang sama setiap tahunnya. Dan ibu tak percaya bahwa bapakmu tega menumbalkanmu juga. Akhirnya apa yang kami miliki ikut sirna dengan kematian bapak. Aku lebih banyak ibadah sebagai ganti atas kesalahan orang tuaku. Dan cerita misteri pun selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di kisah mistis pesugihan lainnya.